עץ חיים היא, למה חזיקים בה, ותומכיה מאושר, תרחיה תרחנום בכל נתיבותיה שלום, השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. עץ חיים היא, מה נשמע חברים של עץ חיים? Selamat pagi ya, siang atau sore. Selamat kapan aja Anda mendengarkan kami. Ini adalah Eds Chaim lagi. Kita hadir di sini menemani Anda bersama saya Elisheva dan ada Pak Yohanes Elias. Erev Tov. Ya, Erev Tov. Hari ini kita tidak ditemani oleh Abigail karena Abigail sedang sibuk sekali mengerjakan hal-hal yang penting juga. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, kita perlu ingatkan bahwa Anda juga dapat belajar bersama Eds Chaim setiap minggu. Dapat pelajaran, dikirim pelajarannya via email tiap minggu di kelas online Eds Chaim. Anda dapat mendaftar di www.edschaim.org. Eds Chaim nulisnya Echo India Tango Sierra, Chaimnya Charlie Hotel Alpha India Mama.org. Di sana ada formulir yang Anda bisa isi, kemudian Anda bisa masuk menerima pelajaran setiap minggu, ditambah dengan bisa akses perpustakaan online yang setiap saat diupdate, setiap saat diberikan, ditambahkan bahan-bahan yang baru. Nah, Eds Chaim ini juga mengadakan studi wisata ke Israel yang berangkat minimal sekali setahun. Tur ini bukan hanya sekedar jalan-jalan, tetapi sambil berwisata, peserta akan studi atau belajar Alkitab Ibrani dengan fokus tanah Israel, umat Israel, dan panggilan Israel. Di sana Anda akan belajar luar biasa sampai otaknya mengepul kali ya, karena berasap, karena sangat penuh dengan pelajaran-pelajaran. Dan ketika Anda pulang dari Israel dengan membawa rasa takjub dan kesan yang sangat mendalam. Begitu pulang, Chavrim Eds Chaim itu akan sama sekali menjadi orang yang berbeda. Karena melihat kebenaran Tuhan yang sesungguhnya berdasarkan Tanakh Ibrani. Ya, Tanakh itu kita tahu di gereja disebut sebagai PL, Perjanjian Lama. Nah, informasi yang lebih dalam dapat dilihat di website www.besttour.org dengan T-nya 1 atau hubungi kami via BBM dengan PIN BBM 7 Delta 22 Fanta 802. Hari ini kita cuma berdua, saya Elisheva dengan Pak Yohanes. Kita akan membicarakan tentang dua jenis Moshiach yang dikenal di dalam Yudaisme ya, Pak Yohanes ya. Betul sekali. Ada dua Moshiach. Moshiach adalah bahasa Ibrani untuk Mesias. Ada dua Moshiach yang dikenal dalam Yudaisme dan kita akan pelajari apa dua Moshiach ini, apa bedanya dan kapan datangnya dan segala sesuatu tentang hal itu ya. Sebelumnya kita masuk ke dalam pembahasan salah satu dari Moshiach ini, kita akan mendengarkan dulu Pak Yohanes akan ceritakan secara general konsep dari Moshiach ini sebenarnya seperti apa. Ya, shalom Sobat Eds Chaim. Hari ini kita mengambil tema adalah membahas konsep tentang Jewish Messiah atau Mesias Yahudi. Kata Mosiah itu berarti seseorang yang diurapi dengan minyak urapan, dan kata ini berasal dari kata mosah yang berarti menggosok sesuatu dengan minyak urapan berbahan dasar minyak zaitun. Nah, yang diurapi itu bukan hanya seseorang tapi juga bisa barang.
Ya, barang bisa diurapi dengan minyak urapan, akan tetapi namanya bukan Mosia, tetapi Mosah. Kita ambil contoh di Kejadian 31 ayat 13, firman Tuhan di situ dikatakan bahwa ada batu yang diurapi oleh Yakov menjadi tugu atau mesbah bagi Tuhan di Betel. Akulah Elohim yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Nah, kata mengurapi tugu atau dalam bahasa Ibrani-nya Mosachot Shamat Sefa, ya, disebutnya Mosah, bukan Mosiah. Lalu juga di Keluaran 29 ayat 36, mesbah tempat persembahan korban diurapi dengan minyak urapan. Firman Tuhan berkata begini, dan haruslah kau sucikan mesbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Dalam bahasa Ibrani-nya umosachot otolekeduso. Istilah Mosiah itu sebenarnya tidak muncul dalam perikop-perikop yang menubuatkan tentang Mosiah ben David atau Mesias anak Daud. Justru istilah Mosiah ini muncul dalam perikop-perikop yang lain. Contohnya sebagai berikut, ya. Pertama, kata Mosiah itu paling banyak dipakai untuk menunjuk kepada para imam Lewi. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, hakohen hamosiah, ini banyak muncul di Imamat 4 dan Imamat 6. Jadi nanti saudara SKM bisa buka sendiri ya. Kemudian yang kedua, kata Mosiah juga muncul untuk menunjuk kepada raja-raja Israel. Saya kasih contoh ayatnya di 1 Samuel 2 ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan bagi Mosiahnya atau orang yang diurapinya. 1 Samuel 2 ayat 10. Setelah diminta untuk mengangkat raja, Samuel berpidato kepada bangsa Israel. Intinya, ini Shaul rajamu, yaitu Mosiahnya. Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itu menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan Mosiahnya. 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 4. Daud menyebut Shaul sebagai Mesias Tuhan. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Shaul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada Mosiah Tuhan, yaitu menjamah dia, sebab dialah Mosiah Tuhan. 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 6. Jadi di sini Daud menyebut secara jelas bahwa Saul adalah Mesias Tuhan. Nah, seluruh kitab 1 Samuel dan 2 Samuel dipenuhi dengan kata-kata Mosiah. Shaul adalah Mosiah Tuhan, Daud adalah Mosiah Tuhan. Semua raja yang akhirnya muncul disebut Mosiah Tuhan. Bahkan orang-orang asing, non-Yahudi, non-Israel pernah disebut sebagai Mesias Tuhan. Ada di Yesaya 45 ayat 1, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mosiahku yaitu Kores. Kita tahu bahwa Kores adalah raja Persia yang mengizinkan bangsa Israel untuk pulang ke tanah perjanjian dari pembuangan di Babel dan mendukung pembangunan bait suci yang kedua. Ini tercatat dalam 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia.
Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Elohim semesta alam. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Elohimnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. 2 Tawarikh 36 ayat 22-23. Nah, kata Mosiah ini justru tidak sering muncul untuk menunjuk Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Dalam perikop-perikop yang memang merupakan perikop nubuat akhir zaman dan perikop nubuat tentang Mesias, yang muncul adalah berbagai macam kata lain kecuali kata Mosiah. Salah satu frase yang dipakai untuk menunjuk kepada Mosiah, anak Daud, yang kita tunggu adalah hambaku Daud, Abdi David. Bukan berarti Raja Daud yang sudah mati akan bangkit menjadi Mesias, tetapi Mesias ini akan datang dari keturunan Daud. Contohnya di dalam Yehezkiel 34. Gembala-gembala palsu akan dihancurkan dan Tuhan sendiri akan membangkitkan Mesiasnya yang menjadi gembala sejati atas Israel. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku, Abdi David. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Lalu frase yang lain yang menunjuk kepada Mesias anak Daud adalah sang raja atau sang pangeran. Dalam bahasa Inggrisnya a prince, dalam bahasa Ibraninya Hanasi. Contoh, dalam Yehezkiel 37 ayat 25, mereka, Israel, akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakov, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu-cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi perhatikan kata raja dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Apakah ini Raja Daud? Bukan, tapi ini menunjuk pada Mesias yang menjadi raja di akhir zaman. Nah, di dalam bagian seluruh kitab Yehezkiel, kata prince atau raja atau Hanasi ini muncul sebanyak 37 kali. 26 kali dimaksudkan untuk menunjuk kepada Mesias ben David. Nah, keseluruhan 26 kali ini muncul dalam bagian terakhir kitab Yehezkiel, yaitu bagian yang memuat nubuat akhir zaman dan nubuat bait suci ketiga. Yehezkiel 37 sampai dengan Yehezkiel 48. Kenyataan bahwa istilah Mosiah ini sering dipakai untuk berbagai macam orang, imam, raja, orang asing atau bangsa lain, bahkan barang-barang yang mati, hanya menunjukkan bahwa tokoh Mosiah bukan menjadi fokus terpenting dalam tanah. Fokus yang terpenting adalah Tuhan, Adonai, Elohim Israel. Mosiah hanya alat atau orang yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa-bangsa kepadanya. Itu sebabnya bangsa Yahudi tidak menyembah Mosiah. Fungsi semua Mosiah adalah membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan, bukan membawa bangsa-bangsa kepada dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Sekarang kita mengerti ya bahwa konsep Moshiach itu atau istilah Moshiach itu di dalam Tanakh atau di dalam Perjanjian Lama itu menyebut siapa aja, terutama mereka yang memang Tuhan pilih untuk melaksanakan kehendak Dia gitu kan, melaksanakan rencana kekekalan Dia. Kita tadi sudah menyebut di awal bahwa di dalam Yudaisme ada dua jenis atau dua tipe Moshiach atau dua orang Moshiach yang akan mewarnai atau meramaikan akhir zaman. Yang satu itu disebut dengan Moshiach ben Yosef dan satu lagi disebut dengan Moshiach ben David atau Mesias anak Daud. Perbedaan keduanya apa? Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Saya akan membahas Moshiach ben Yosef dulu ya. Sebelum Moshiach ben David datang, Tanakh atau Perjanjian Lama oleh gereja, Tanakh Ibrani mengenal seseorang yang diberi julukan ya, Moshiach ben Yosef. Artinya, ini orang julukannya Moshiach ben Yosef bukan berarti namanya Moshiach ben Yosef gitu ya. Moshiach itu nama depan, ben Yosef itu nama belakang, bukan seperti itu. Ini adalah istilah yang diberikan oleh para rabi dan di dalam Talmud. Kenapa istilah
di dalam Talmud, karena sebenarnya di dalam Tanakh istilah Moshiach ben Yosef kalau di search di dalam electronic Bible itu nggak akan muncul. Kenapa? Karena memang tidak ada di situ. Jadi Moshiach ben Yosef istilah ini hanya muncul di dalam Talmud. Kenapa disebut Moshiach ben Yosef? Untuk membedakan Moshiach yang besar, yang satunya lagi yang terakhir, yaitu Moshiach ben David. Kenapa Yosef gitu? Kenapa bukan Moshiach ben Yohanan atau Moshiach ben Salomon atau siapa kayak gitu ya? Kenapa Moshiach ben Yosef? Karena begini, Yosef ini bukan Yosef dalam arti bapaknya namanya Yosef. Yosef ini dalam arti Efraim atau kerajaan Israel. Karena di dalam Talmud nama Moshiach ben Yosef juga disebut Moshiach ben Efraim. Jadi ada dua nama, tapi yang paling terkenal adalah Moshiach ben Yosef. Sebenarnya Mesias yang ingin ditunjuk ini adalah Mesias yang mempersiapkan atau mempersiapkan Mesias dari kedatangan Mesias ben David atau Moshiach ben David. Nah, Mesias ben Yosef ini disebut ben Yosef karena begini. Pada zaman ini kita akan buka Yehezkiel 37 ayat 16, 17 dan 18 dan kita akan bahas di situ bagaimana Tuhan sendiri membedakan antara Yehuda dan Yusuf. Nah, saya akan ceritakan sedikit. Setelah Raja Salomon meninggal, kerajaan Israel di bawah pimpinan dia terpecah menjadi dua kerajaan. Saya pikir ini adalah sejarah yang sangat dasar, ini harus dimengerti oleh semua orang. Kerajaan itu dipecah menjadi dua kerajaan. Yang satu di utara adalah kerajaan Israel, yang satu di selatan adalah kerajaan Yehuda. Kerajaan yang Israel itu terdiri dari 10 suku, kerajaan Yehuda terdiri dari 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Kerajaan yang di bawah, yang Yehuda dan Benyamin itu disebut dengan kerajaan Yehuda. Kerajaan yang di utara yang 10 suku itu disebut dengan kerajaan Israel. Tetapi kerajaan Israel ini juga disebut dengan Yusuf atau House of Joseph, atau istilahnya apa ya, dalam bahasa Indonesia nggak ada istilah House of Joseph, tapi keluarga Yusuf atau klannya Yusuf, jadi House of Joseph. Jadi dia disebut Yosef, tapi juga disebut House of Ephraim atau Ephraim gitu loh. Nah, yang 10 suku ini di dalam ayat Yehezkiel 37 ayat 16 sampai 17 sampai 18, ke 10 suku kedua kerajaan ini yang 10 dan 2 ini di dalam Yehezkiel 37 dinubuatkan akan menjadi satu dan akan Tuhan satukan. Saya akan bacakan Yehezkiel 37 ayat 16. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan, di dalam bahasa Ibrani sebenarnya ranting ya, ambillah sepotong ranting dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan atau ranting yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, ranting Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu ranting, sehingga keduanya menjadi satu di dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Hashem Elohim, aku mengambil ranting Yusuf dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu di dalam tanganku. Jadi apa sebenarnya yang dibicarakan ini? Yehezkiel disuruh melakukan tindakan profetik. Dia harus ambil dua ranting. Yang satu ranting harus dikasih nama Yehuda, untuk Yehuda. Yang satu ranting lagi harus disebut nama Yusuf atau Efraim, ya kan? Di sini disebut Tuhan sendiri membedakan kedua kerajaan tersebut. Yang satu kerajaannya namanya Yehuda, yang satu lagi kerajaannya namanya Yusuf atau Efraim. Sebenarnya namanya kerajaan Israel, tapi Tuhan sendiri menyebut kerajaan ini sama dengan Yusuf dan Efraim. Nah, Moshiach ben Yosef adalah dan di Talmud juga disebut dia sebutan julukan lain adalah Moshiach ben Efraim. Adalah Moshiach yang kita nggak tahu asal sukunya, tetapi kita tahu bahwa dia itu berasal dari kerajaan Israel, atau dia berasal dari Israel gitu loh. Dia berasal dari salah satu suku itu gitu. Yang ingin dilambangkan oleh kata-kata Moshiach ben Yosef adalah intinya dia itu salah satu dari 10 suku tersebut. Ini adalah salah satu dari yang non Yehuda gitu, non kerajaan Yehuda itu loh.
Nah, itu disebut dengan Moshiach ben Yosef. Ini baru istilahnya kenapa disebut Moshiach ben Yosef. Nah, sekarang kita akan tanya, sekarang kita akan bahas sebenarnya dari mana asal konsep Moshiach ben Yosef ini. Dari Zakaria 12. Kita akan buka banyak di Zakaria 12. Kita buka di ayat 1 dulu. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ayat 2, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Ayat 3, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang berat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Jadi di dalam Zakaria 12 ini ada satu setting, ya kan? Jadi kalau kita nonton filmnya, kita dikasih lihat settingnya apa nih film ini, latar belakangnya apa nih? Latar belakang ini adalah latar belakang di mana semua bangsa sedang berkumpul untuk melawan Israel, untuk melawan Yerusalem. Di ayat 3 dikatakan bahwa aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang berat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka dan segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Ini konteksnya. Ini adalah sesuatu yang sebelum kita mengerti Moshiach ben Yosef, kita harus mengingat kapan dia muncul, settingnya apa. Ini settingnya. Ini adalah setting di mana Moshiach ben Yosef akan muncul. Settingnya adalah semua bangsa sedang berkumpul untuk melawan Israel. Ketika 2000 tahun yang lalu, atau entah 1200 tahun yang lalu, entah 5000 tahun yang lalu, hal ini belum terjadi. Kenapa? Kita akan bahas nanti. Yang pasti Moshiach ben Yosef akan datang ketika segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Itu adalah settingnya, ya. Itu adalah latar belakangnya. Setting dari adegannya. Di ayat 4 kita bahas, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Apa yang sedang terjadi di sini? Sebelumnya kita lihat ada setting. Settingnya adalah segala bangsa berkumpul dan mengepung Israel sedemikian rupa sehingga mereka tuh udah siap mau menghancurkan Israel. Tapi ternyata campur tangan Tuhan itu luar biasa. Dia bilang semua kuda dari bangsa-bangsa lain dibikin buta dan semua pengendarai kuda dari bangsa-bangsa lain akan menjadi gila. Tetapi ketika kita bicara tentang kudanya Israel, dia akan melihat, dan kudanya bangsa-bangsa dia akan menjadi buta. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan sendiri yang akan membuat kekacauan di situ sehingga membuat penunggang kuda bangsa-bangsa atau musuhnya Israel dan kuda-kudanya itu menjadi buta sama sekali, artinya nggak bisa berperang, benar-benar kacau balau. Yang kacau tuh di pihak musuh, bukan pihaknya Israel. Nah, apa yang hendak dikatakan? Dikatakan bahwa walaupun kelihatannya segala bangsa itu mengepung dan berkumpul dan hendak menghancurkan Israel, ternyata Tuhan itu campur tangan dan membuat semua musuh Israel itu kacau balau. Ini setting yang berikut. Nah, yang ayat 5 dikatakan, sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan alam semesta alam, Elohim mereka. Ketika bangsa Israel nanti setelah dikepung, melihat bahwa seluruh musuh-musuhnya itu kacau balau, mereka langsung sadar, ini bukan kerjaan kita nih. Ini hanya kerjaan Elohim semata-mata. Ini hanya Tuhan sendiri yang bisa melakukan hal ini. Dan mereka akan mengakui bahwa benar, ini benar-benar Elohim yang mengerjakannya, gitu ya. Nah, di ayat 7 dikatakan bahwa, kita masuk ke 6 dulu. Nah, pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi, Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Artinya, oke lah, akan ada api ke sana kemari, tapi yang api ini nggak akan menjilat ke dalam. Dia nggak akan menghancurkan Israel atau Yerusalem. Yang akan terhancur adalah yang ke kiri kanan di luar-luar sana. Ini siapa yang bikin? Ini bukan berarti orang Israel itu pintar meniup sehingga api itu tidak menjilat ke dalam ya. Tetapi karena Tuhan sendiri, Elohim sendiri, yang membuat sedemikian rupa yang ikut campur sehingga itu api tidak menyentuh Yerusalem. Dikatakan bahwa Yerusalem akan tetap seperti semula. Di ayat 7 kita lihat, pada akhirnya, ini puncaknya, dia bilang,
Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Ayat 8 kita baca, pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang-orang tersandung di antara mereka. Di dalam bahasa Ibrani, orang-orang yang tersandung di antara mereka itu haniksal. Haniksal itu artinya orang-orang yang paling lemah. Orang-orang yang paling lemah pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Emang Daud apa? Dia itu prajurit hebat kan. Dia manusia kecil yang bisa melawan dan membunuh satu orang raksasa Goliat. Jadi ketika itu Tuhan akan melindungi Yerusalem sedemikian rupa dan memberi kekuatan kepada penduduknya yang paling lemah sekalipun, sehingga yang lemah sekalipun itu menjadi prajurit yang begitu dahsyat, sama seperti Daud dulu adalah prajurit yang dahsyat. Itu maksudnya. Ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan yang paling lemah pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Sementara yang paling kuat gimana? Yang paling kuat seperti misalnya orang-orang kayak Daud itu seperti apa? Di ayat 8 dikatakan, dan sementara keluarga Daud atau orang-orang yang kuat akan menjadi seperti Elohim. Dia akan menjadi seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Itu dahsyat nggak? Jadi bayangkan, ini satu adegan yang kalau dibayangkan tuh benar-benar luar biasa. Ada satu adegan, kita bayangkan, ada Yerusalem, ada Israel. Musuh-musuh tuh udah mengepung di keliling, di utara, di selatan, di barat, di timur, dan seterusnya. Pokoknya musuh-musuh mengelilingi Israel, semuanya siap menyerang dan menghancurkan Israel. Tiba-tiba Tuhan turun, bikin kacau kuda-kudanya, bikin kacau pengendaranya, dan yang dia lakukan adalah dia memberi kekuatan kepada seluruh Israel, sehingga yang paling lemah pun menjadi prajurit yang paling kuat seperti Daud, dan yang paling kuat menjadi seperti Elohim atau menjadi seperti malaikat Tuhan. Dahsyatnya. Ketika berperang, siapa yang menang? Kita tahu. Kita tahu dari ayat 7 bahwa pada akhirnya Tuhan akan memberi kemenangan. Dan di ayat 9 dikatakan, maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Dahsyat nggak sih? Ini adalah puncaknya. Puncaknya adalah ketika semua orang berpikir Israel akan kalah karena seluruh musuh itu akan mengelilingi mereka. Tiba-tiba sesuatu terjadi dan Tuhan tuh ikut campur, dan akhirnya yang menang siapa, saudara-saudara? Israel. Israel yang menang, dan semua bangsa yang tadinya mau menghancurkan dia sendirinya akan musnah, sendirinya akan hancur. Seru kan? Intinya apa? Intinya adalah segala bangsa akan menyerang Yerusalem. Yang menang adalah Yerusalem. Karena siapa? Karena Tuhan. Nah, sekarang kita bertanya. Ini kita belum masuk ke Moshe ben Yosef ya. Ini baru settingnya aja. Perang apa yang melibatkan Israel melawan segala bangsa? Apakah itu sudah terjadi? Belum, ya kan? Ada satu perang yang akan terjadi di mana bangsa-bangsa semuanya akan melawan Israel, akan mengepung Israel dan melawan dia. Ini disebut dengan perang Gog dan Magog. Bagi saudara yang tidak mengerti Gog dan Magog, ini dibahas dengan sangat detail di dalam Etz Chaim Radio Talk Show episode 15. Ya, bisa dilihat di dalam YouTube. Di episode 15 itu kita membahas tentang Sukot. Ya. Di situ kita bahas bahwa Gog dalam bahasa Ibrani, Gog Magog atau Gog dan Magog, artinya adalah atap dan dari atap. Jadi ketika Tuhan bilang ada perang Gog dan Magog, sebenarnya artinya adalah perang bangsa-bangsa melawan Israel. Ini secara detail dibahas di dalam Etz Chaim Radio Talk Show episode 15 tentang Sukot. Jadi kalau saudara kelewatan, tidak sempat mendengar atau tidak mengerti Gog dan Magog, silakan buka di YouTube ya. Episode 15 tentang Sukot. Nah, kita sudah tahu settingnya, kita sudah tahu peperangannya apa. Kita sudah tahu bahwa Israel ini intinya di akhir peperangan pokoknya menang, keluar sebagai pemenang. Dan bukan karena dirinya yang hebat dahsyat sih, tetapi karena Tuhan yang ikut campur, ya kan? Nah, tetapi ketika menang nih, di tengah-tengah kemenangan seperti ini, semua orang bersorak-sorai, semua orang wah gitu ya, maksudnya cheerful, lari berpesta pora karena senang mendapatkan kemenangan ini. Di tengah-tengah kesenangan dan di tengah-tengah perayaan kemenangan ini, ternyata ada tragedi yang besar yang terjadi. Tragedinya adalah
Diceritakan di dalam Zekaria 12 ayat 10. Dia bilang begini, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan di dalam LAI, ya, saya akan bacakan di dalam LAI ditulisnya, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Di dalam LAI kesannya yang dia pandang adalah ini adalah satu orang. Mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Ini sepertinya cuma ada satu orang yang terlibat, ya kan? Dan orang-orang akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Kalau dalam LAI kesannya yang terlibat ini cuma ada satu orang atau dua orang. Yang satu adalah orang yang memandang, yang kedua pihak yang kedua adalah orang yang dipandang, yaitu orang yang ditikam, gitu kan. Jadi seolah-olah cuma ada dua pihak. Tetapi dalam bahasa Ibrani sebenarnya ada tiga pihak. Ada dia yang memandang, ada yang dipandang, dan ada juga yang ditikam. Jadi tiga pihak. Kita baca di dalam Zakaria 12 ayat 10 dalam bahasa Ibraninya. Veshafachti el beit David, dan aku curahkan atas keluarga David atau keluarga Daud. Ve'al yoshev Yerusalem, dan kepada orang yang tinggal atau penduduk Yerusalem. Ruachen vetachanunim. Roh chen atau roh chen itu apa, kebaikan, perkenanan, dan tachanunim itu roh permohonan. Vehitu elai, dan mereka akan memandang dengan gentar. Vehitu itu memandang, tapi memandang dalam arti penuh kegentaran, penuh respect, penuh penghormatan. Ya. Vehitu elai artinya kepadaku. Ya, kepadaku. Dia akan memandang dengan gentar kepadaku. Bandingkan di dalam LAI ditulisnya, mereka akan memandang kepada Dia, bukan kepadaku. Memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Tapi di sini, di dalam bahasa Ibrani, ditulis bahwa Dia akan memandang dengan gentar kepadaku. Behitu elai, aku, pada aku. Kita lanjutkan, et asher dakaru. Perihal Dia yang mereka tikam. Jadi ada tiga pihak. Yang pihak pertama adalah mereka yang memandang. Pihak yang kedua adalah aku, yaitu Tuhan yang mereka pandang. Dan pihak yang ketiga adalah Dia, yaitu yang ditikam. Ini maksudnya apa sebenarnya? Jadi sebenarnya jadi yang dimaksud begini, ini lanjutan dari Zakaria sebelumnya. Di tengah-tengah kemenangan, di tengah-tengah orang-orang Israel sedang merayakan kemenangan terhadap perang bangsa-bangsa itu, tiba-tiba ada sesuatu terjadi. Tiba-tiba ada seseorang yang ditikam dan mati akibat peperangan itu. Dan gara-gara kematian itu membuat semua orang Israel memandang kepada aku, Elai, vehitu Elai. Karena apa? Karena orang yang ditikam itu. Artinya gara-gara Israel melihat seseorang yang ditikam, mereka jadi bertobat dan berpikir, oh my God, dia akhirnya melihat pada Tuhan. Karena mereka yang ditikam. Itu yang dimaksud dengan vehitu elai et asher dakaru. Mereka akan memandang kepadaku dengan gentar gara-gara atau perihal mereka dia yang mereka tikam. Ini jadi ada tiga pihak. Oke. Tanakh itu apa? Perjanjian Lama ini tidak menyebut yang ditikam ini siapa. Tetapi Talmud menjuluki orang yang ditikam ini dengan dua nama, yaitu Moshiach ben Yosef dan Moshiach ben Efraim. Jadi tokoh Moshiach ini adalah tokoh yang datangnya ketika Gog dan Magog dimulai, dan ketika akhirnya peperangan itu ada campur tangan Tuhan, dan ketika akhirnya peperangan itu memberikan hasil, yaitu seluruh Israel menang, yang bangsa-bangsa yang menyerang mereka akan musnah. Tetapi di tengah-tengah kemenangan, tiba-tiba ada seseorang yang muncul, yang disebut oleh Talmud dijuluki dengan Moshiach ben Yosef, Moshiach ben Efraim. Dia sendiri, di tengah-tengah kemenangan, dia sendiri akan mati. Sementara seluruh Israel berharap sebenarnya dia ini menang, dia ini hidup gitu ya. Kita akan melanjutkan bagaimana efeknya ini, bagaimana efek dari kematian orang ini. Dikatakan, Vesafdu alav, mereka akan meratapi dia. Kimisbet el hayachid,
seperti meratapi anak tunggalnya. Vehamer alaf, ada kepahitan karena dia. Kihamer el habakor, seperti kepahitan karena anak sulungnya. Artinya ketika orang ini Moshiach ini yang disebut yang dijuluki oleh Talmud ini Moshiach ben Yosef atau Moshiach ben Efraim, ketika orang ini mati, seluruh Israel itu akan berkabung luar biasa, seolah-olah berkabung karena anak sulungnya mati atau anak satu-satunya mati. Saya belum pernah jadi orang tua, tapi orang tua yang kehilangan anak sulungnya atau anak tunggalnya itu rasanya kayak apa sih duka citanya itu? Nah, duka cita seluruh Israel itu seperti itu, seolah-olah anak sulungnya yang mati, jadi duka citanya bagi demikian besar gitu. Demikian, oke. Terus ini keduka cita ini adalah skala nasional, bukan cuma keluarganya orang yang ditikam ini atau Moshiach ben Yosef ini yang mati, tapi skala nasional, artinya seluruh orang Israel, seluruh orang Yahudi ini akan berduka cita. Saudara, ini pernah terjadi yang mirip seperti ini ketika 3 remaja Israel itu diculik ya bulan Juli atau Juni kemarin. Mereka diculik dan akhirnya ditemukan 18 hari kemudian dalam kondisi sudah meninggal, dalam dalam bentuk jenazah. Ketika dalam 18 hari ini seluruh orang Yahudi ya di seluruh dunia, di semua bangsa itu selalu berdoa, setiap pagi berdoa supaya 3 remaja ini pulang. Mereka ini adalah Gilad Sha'ar, Naftali Frankel, dan Eyal Yifrach. Ketiga remaja ini umur 18-19 tahun, menghilang 1 hari, selama 18 hari seluruh bangsa Yahudi berdoa pada Tuhan supaya dikembalikan. 18 hari kemudian ada berita bahwa ternyata mereka mati. Ini menohok seluruh hati seluruh bangsa Yahudi di seluruh dunia. Bukan hanya di Israel, tapi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di Singapura dan di mana-mana. Duka cita yang sebesar inilah yang akan terjadi ketika Moshiach ben Yosef ditemukan meninggal, padahal seluruh Israel sedang merayakan kemenangan. Duka citanya memukul sedemikian banyak bangsa, dan karena duka cita itu, karena kematiannya dia, seluruh orang Yahudi di seluruh bumi itu berduka cita dan memandang kepada Tuhan. Itu membuat mereka jadi bertobat, itu membuat mereka menjadi melihat Tuhan menyuruh, berseru kepada Tuhan, meminta keadilan, meminta apa saja. Pokoknya dia bilang, aku akan mencurahkan roh pengasihan, belas kasihan, dan roh permohonan-permohonan. Di saat itulah, kita Moshiach ben Yosef dan Moshiach ben Efraim atau Moshiach ben Efraim itu meninggal di tengah-tengah kemenangan. Disitulah doa-doa permohonan itu dinaikkan, roh permohonan-permohonan dinaikkan. Mereka berseru kepada Tuhan, minta ampun, mereka menjadi mengingat Tuhan kembali. Itu yang akan terjadi. Duka cita itu diubah menjadi sesuatu yang membawa pertobatan. Nah, di ayat 11 dikatakan bahwa pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya seperti ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megiddo. Pertanyaannya adalah, lembah Megiddo adalah nama yang sama untuk Harmagedon. Yang kita harus tahu adalah apa sebenarnya yang terjadi di Hadad Rimon di lembah Megiddo. Karena dikatakan bahwa di sana ada ratapan, dan ratapan sebesar itulah yang akan terjadi ketika Moshiach ben Yosef mati. Nah, untuk memahami apa yang terjadi atas Hadad Rimon di lembah Megiddo, kita perlu kembali dulu dan mengerti konteksnya terlebih dahulu. Kembali ke 2 Tawarikh 34 ayat pasal 34 dan pasal 35. Saya tidak akan bacakan semua karena tidak ada waktu banyak. Tapi saya mau ceritakan, saya mau baca dari ayat 1 sampai 3 dulu. 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai 3. Ketika itu raja dari Yehuda adalah Yosia. Yosia ini adalah raja yang tzadik atau yang righteous atau yang saleh, yang adil, yang baik hati dan murah hati dan seterusnya. Pokoknya dia tzadik. Nah, dikatakan di dalam 2 Tawarikh 34 ini bahwa Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia,
muda beliau, muda belia, ia mulai mencari Elohim Daud. Elohim Daud atau Tuhannya Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Jadi kita lihat di ayat 1-3 di 2 Tawarikh 34 ini, bahwa Yosia ini digambarkan sebagai seorang raja yang sangat muda, Raja Yehuda, dan sangat-sangat kudus gitu di mata Tuhan tuh dia melakukan segala sesuatu yang benar. Di ayat 33 dikatakan, Yosia menjauhkan segala dewa kejijian dari semua daerah orang Israel. Dan menyuruh semua orang yang ada di Israel untuk beribadah hanya kepada Tuhan Elohim mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang sehingga mengikuti Tuhan Elohim nenek moyang mereka. Itu 2 Tawarikh 34 ayat 33. Nah, Yosia itu adalah raja yang benar dan saleh dan takut akan Tuhan, tetapi dia melakukan satu kesalahan fatal, satu saja kesalahannya, dan akibatnya sangat parah. Di 2 Tawarikh 35 ayat 22 diceritakan, Yosia tidak berpaling daripadanya, tidak berpaling pada seseorang, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Necho yang merupakan pesan Elohim, lalu berperang di lembah Megido. Jadi ada satu bangsa Mesir yang sedang berperang melawan bangsa lain, dan Raja Necho melihat ini Yosia kok mau ikut campur berperang melawan Mesir. Necho bilang, apa urusan kamu dengan saya? Ini nanti bisa dibaca sendiri di 2 Tawarikh 35. Apa urusan kamu dengan saya? Kita nggak ada urusan ya. Jadi stay out of this, atau jangan ikut campur di dalam peperangan ini. Tetapi ternyata Yosia itu tidak mau dengar. Dia nggak menganggap bahwa kata-kata Necho itu adalah kata-kata Tuhan. Dia malah bilang, dikatakan bahwa Yosia itu tidak mengindahkan kata-kata Necho yang sebenarnya merupakan pesannya Elohim. Jadi dia tidak mengenali bahwa itu kata-kata Tuhan. Jadi akibatnya dia berperang melawan Necho di lembah Megido. Nah ini, disinilah. Di lembah Megido ini tadi kita bahas di Zakaria 12 ayat 11. Dikatakan bahwa Moshiach ben Yosef atau juga disebut Moshiach ben Efraim ini, dia akan mati di tengah-tengah kemenangan. Dan duka cita atau ratapan yang muncul adalah ratapan ketika ketika di 2 Tawarikh seluruh Israel meratap atas peristiwa yang terjadi di lembah Megido. Nah, sekarang apa yang terjadi di Megido? Kita tahu Yosia akhirnya keras kepala, dia masuk ke lembah Megido dan berperang melawan Necho. Nah, ternyata yang terjadi adalah Yosia meninggal. Dia kena panah dan mati gitu loh. Ketika dia dibawa, diarak pulang ke Israel, semua orang kaget. Di 2 Tawarikh 35 ayat 24-25 dikatakan gini. Kemudian matilah ia ini Yosia. Lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia, ini saking berkabungnya, Yeremia bahkan membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Ini kita baca sendiri di ayat 24-25, 2 Tawarikh 35. Yeremia membuat lagu ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini, semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semua syair tersebut ada di mana? Di dalam kitab ratapan. Kitab ratapan yang kita punya di dalam Tanakh Ibrani atau gereja menyebutnya Perjanjian Lama. Itu salah satunya, sebagian dari itu adalah syair-syair yang ditujukan karena meratapi kematian Raja Yosia. Sedemikian dahsyatnya, sedemikian dalamnya ratapan tersebut sampai dibuat lagu, dan lagu itu sampai ribuan tahun sampai sekarang pun sampai ke tangan kita. Sedemikian besarnya ratapan itu. Nah, Zakaria 12 ini ayat 11 mengatakan bahwa ratapan atas kematian Moshiach ben Yosef atau Moshiach ben Efraim ini akan sedemikian besarnya seperti ratapan ketika di lembah Megido itu, ratapan atas peristiwa di lembah Megido itu, yaitu peristiwa ini tadi, Yosia mati dan seluruhnya berkabung sampai Yeremia menulis lagu, dan lagu itu sampai bertahan sampai sekarang. Sedemikian itulah. Nah,
Gara-gara ini ya, gara-gara kejadian seperti inilah, mereka itu memohon luar biasa, bertobat luar biasa, dan ini yang menyebabkan seluruh bangsa Yahudi bertobat luar biasa kepada Tuhan. Mereka meminta dan memohon supaya apa? Era mesianik segera muncul, segera datanglah Moshiach ben Yosef, dan inilah yang menjadi trigger, yang menjadi pemicu munculnya Moshiach ben David, ya kan? Moshiach ben David nanti menjadi seseorang yang akhirnya membalaskan kematian Moshiach ben Yosef. Tapi kita mengerti bahwa Moshiach ben Yosef, atau disebut juga Moshiach ben Efraim, itu tidak datang di zaman yang sembarangan. Kita lihat di Zakaria 12, dia akan datang pada saat perang dan Gog dan Magog, dan mati di perang Gog dan Magog sebagai prajurit yang yang kalah perang. Bukan kalah perang, dia menang sebenarnya, tetapi dia sendiri mati. Ya, dan itu menyebabkan semua orang berduka cita dan semua orang bertobat balik kepada Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan Pak Yohanes menceritakan tentang Moshiach ben David. Ya, luar biasa. Kita sudah dengar tentang Moshiach ben Yosef. Moshiach ben Yosef yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Moshiach ben David. Ya, saya bersyukur bahwa saat ini kita hidup di zaman di mana perubahan terjadi begitu cepat. Nah, perubahan-perubahan ini kita bisa lihat bagaimana ilmu pengetahuan, teknologi itu membangun peradaban manusia, juga kesejahteraan manusia. Akan tetapi di satu sisi yang lain, ada masa-masa yang sangat sulit yang terjadi di zaman ini. Di satu sisi ada sesuatu yang membawa pada kesejahteraan, tapi di sisi lain membawa pada penderitaan dari bangsa-bangsa. Nah, kita hidup di masa yang sulit saat ini, ya. Sebenarnya itu merupakan satu rasa bersalin akan kerinduan kita terhadap datangnya Moshiach ben David, ya. Seringkali kita mendengar istilah sakit bersalin gitu ya, disebut juga keflei Moshiach, karena kita sangat merindukan Moshiach. Nah, di tengah penderitaan yang kita alami, kita lihat bagaimana bangsa berperang dengan bangsa dan seterusnya, di tengah segala kemajuan yang terjadi, ya, teknologi yang harusnya membangun kesejahteraan manusia dijadikan senjata untuk membunuh sesama manusia. Nah, iman akan datangnya Moshiach ben David itu seperti menyalakan satu titik harapan. Harapan akan yang diimpikan oleh setiap bangsa, setiap umat manusia akan perdamaian, akan hidup dalam kedamaian. Oleh karena itu, seluruh bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu sangat percaya, menaruh imannya, ya, percaya dalam iman yang sempurna akan kedatangan Moshiach. Ini menjadi salah satu dari 13, ya, dari Ramban, ya, pernyataan iman dari setiap orang Yahudi di seluruh dunia. Aku percaya dalam iman yang sempurna akan kedatangan Moshiach. Moshiach siapa yang kita tunggu? Moshiach ben David yang akan membawa kesejahteraan bagi bangsa Israel juga seluruh dunia. Nah, saudara kalian, para pendengar dari SKYM, kita bersyukur akan semua itu, ya. Dan kita setelah kita tahu tentang Moshiach ben Yosef, lalu kita juga memiliki iman akan kedatangan Moshiach ben David yang sudah dipersiapkan oleh Moshiach ben Yosef tadi, yang sudah diceritakan oleh Elisheva. Maka saatnya kita akan melihat siapa Moshiach ben David itu. Moshiach ben David sesungguhnya adalah seorang manusia sama seperti kita, ya. Dia lahir dengan cara yang normal seperti manusia, ya. Yang lainnya, dia adalah keturunan dari Raja Daud.
dari garis Salomo. Itu bisa kita lihat di dalam Tanakh. Juga dia adalah seseorang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dalam Yesaya 11 ayat 2-5, Yesaya 53 ayat 10. Nah, kalau saudara semua memperhatikan dari Yehezkiel 40 sampai dengan 48, itu adalah satu kitab yang ditulis oleh Yehezkiel berdasarkan pengalaman profetik yang dia alami, di mana dia ditunjukkan oleh Tuhan tentang akhir zaman, tentang masa mesianik, ya. Dan di dalam Yehezkiel itu diceritakan pula tentang Mosiah ben David. Dan kita bisa lihat bagaimana ciri dan karakteristik dari Mosiah ben David bisa dipelajari dari Yehezkiel 40, ya. Kalau di Alkitab LAI ditulisnya penglihatan tentang zaman baru, yaitu zaman mesianik. Yesaya 46 ayat 16. Yesaya 46 ayat 16, beginilah firman Tuhan Elohim, kalau raja itu, ya, tadi kita udah bahas di dalam pendahuluan bahwa kata dari Mosiah ben David itu seringkali muncul dalam bentuk kata raja atau dalam bahasa Ibrani-nya Hanasi, ya. Kalau raja itu Mosiah, ya, yang memimpin bangsa Israel di masa mesianik, memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, artinya dia punya anak, ya, dia memberikan milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya itu, dan milik itu menjadi pusaka mereka, dan seterusnya, ya. Di ayat 17 saya bacakan juga, kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan. Lalu harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. Artinya apa? Bahwa Mosiah itu memiliki anak. Dan bukan disebut satu di dalam Yehezkiel 46 ini anak-anaknya. Artinya dia punya beberapa anak. Itu yang pertama, menunjuk kepada bagaimana personality dari Mosiah ben David. Dia adalah seorang manusia, dia adalah keturunan dari Raja Daud melalui garis Salomo. Lalu hal yang kedua adalah ini menjadi tugas dari Mosiah ben David. Mosiah ben David ketika kehadirannya akan membuat dunia menjadi damai. Akan ada satu era damai bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Bisa kita lihat dalam Yesaya 2 ayat 4. Saya akan bacakan. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi Mesias akan menjadi asar, ya, menjadi pemimpin, menjadi wasit, menjadi hakim dari bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa akan melupakan yang namanya perang. Ya, tidak akan lagi ada perang. Itu tugas Mosiah, dia membawa dunia ini ke dalam era damai. Juga bisa dilihat di Yesaya 11 ayat 6 sampai 8. Lalu Hosea 2 ayat 17 sampai 20. Saya mau bacakan. Hosea 2 ayat ayat 17 sampai dengan 20. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan
burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri. Dan aku akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Jadi inilah tugas dari Mesias, bahwa dia akan membawa bangsa-bangsa, dia membawa bangsa Israel dalam perdamaian, dalam satu era damai. Lalu yang kedua, ketika Mesias ben David datang, maka pengetahuan akan Tuhan, Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub itu memenuhi seluruh bumi. Ada banyak referensi ayat yang Bapak Ibu Saudara bisa baca. Yesaya 11 ayat 9, Habakuk 2 ayat 14, Yeremia 31 ayat 33 tentang perjanjian baru, Zakaria 14 ayat 9, Yesaya 40 ayat 5, dan banyak sekali ayat yang bisa saudara semua baca. Nah, Mesias akan mengajar ya, mengajar bangsa-bangsa akan pengetahuan tentang Tuhan, dan pengetahuan itu akan memenuhi seluruh bumi. Kenapa perlu mengajar, memberikan pengetahuan kepada bangsa-bangsa, khususnya juga seluruh bangsa Yahudi di seluruh dunia? Maka tujuannya adalah satu, bahwa pengetahuan akan Tuhan itu akan membawa seluruh umat Israel ya kepada tesufah. Kenapa tesufah? Karena ini merupakan prinsip yang sangat penting yang sudah dinyatakan Tuhan bagi pengumpulan seluruh orang Yahudi dari seluruh galut ya, dari seluruh pembuangan ya di seluruh bumi. Di Ulangan 30 ayat 3, Tuhan berkata bahwa dia akan mengumpulkan seluruh Israel ketika bangsa Israel bertobat ya. Dan Mesias akan mengajar pengetahuan akan Tuhan, dan pengetahuan itu akan membawa seluruh bangsa Israel kepada tesufah, miswot yang sangat spesial ini, juga perbuatan baik kudit atau ma'azim tofim ya dalam bahasa Ibrani-nya. Dan ini semua akan membawa, Tuhan akan menggerakkan seluruh bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang terserak di seluruh dunia ini, itu kembali ke tanah perjanjian. Karena di era mesianik inilah terjadi pengumpulan orang-orang Israel dari seluruh penjuru bumi. Kalau kita lihat sekarang, orang-orang Yahudi masih ada yang terserak, sampai di Indonesia juga, di suku-suku yang hilang ya, bahkan masih banyak yang belum terlacak, khususnya 10 suku yang hilang itu pun juga akan dikumpulkan kembali oleh Mesias pada masa mesianik yang kita tunggu. Jadi segala sesuatu itu sangat berkaitan, dan itu hanya akan terjadi pada saat Mesias ben David hadir. Lalu hal yang keempat, Mesias akan membangun Bet Hamikdash. Yang ketiga, kita bisa lihat dalam Yeskel 37 ayat 26 sampai 28, dalam Talmud di Vayikra Rabba ayat 9 ayat 6, Bamidbar Rabba 13 ayat 2, dan Shir Rabba. Dan kalau yang punya Talmud atau searching di Google itu bisa lihat bagaimana Bet Hamikdash akan dibangun pada era Mesias ben David. Hal yang kelima yang terjadi dalam masa eranya Mesias ben David adalah kebangkitan orang mati. Yesaya 26 ayat 19, Daniel 12 ayat 2, Yeskel 37 ayat 12 sampai 13. Lalu Mesias ben David di masa mesianik itu juga akan menjadi akhir dari penyakit ya. Di Yesaya 25 ayat 8, Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Ada banyak referensi ya. Bagaimana penyakit juga diakhiri pada masa itu. Jadi sebenarnya bumi ini terjadi satu perubahan yang cukup fundamental. Alam akan tetap mengikuti hukum alam. Akan tetapi
ya, alam pada masa mesianik itu dibebaskan dari sikap melayani tadi ya, servitude ya, terhadap pengaruh-pengaruh asing yang bukan dari Tuhan. Itulah yang membuat alam itu berubah secara drastis. Kalau saat ini di alam ini ya, di dunia ini kita belum masuk dalam masa mesianik ya. Ada banyak bencana, longsor, gempa bumi dan seterusnya ya, yang diakibatkan oleh penundukan atau masyarakat bumi itu melayani pengaruh asing di luar apa yang Tuhan perintahkan dalam Torahnya. Itu membuat bumi menjadi rusak ya, karena Torah mengatakan bumi menjadi rusak karena penduduknya. Kenapa penduduknya merusak bumi? Karena manusianya tidak taat terhadap Torah. Mereka lebih taat kepada kekuatan-kekuatan aliens, kekuatan asing gitu ya. Artinya kekuatan yang Tuhan sudah suruh taat Torah ya. Karena ketaatan pada Torah itu juga memelihara alam salah satunya. Tapi kita lebih taat kepada pengaruh di luar Torah. Nah, alam akan tunduk, ya. Alam akan terus menundukkan diri pada hukum alam, tapi juga tunduk, dan manusianya ini tunduk kepada Torah, sehingga alam pun berubah secara drastis. Bumi akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan, bahkan di dalam tanah dikatakan padang gurun Sion akan berbunga, akan menjadi hijau, akan bertumbuh bersemi gitu ya. Itu karena alamnya berubah. Lalu di dalam masa era mesianik ini, maka Tuhan akan mengakhiri kejahatan dan dosa. Jadi ada banyak kriteria bahwa inilah si Mesias, sang Mesias ben David itu bisa kita kenali ketika tanda-tanda ini dinyatakan dalam kehidupan manusia, khususnya bangsa Israel. Coba kita bandingkan dengan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu ya, salah satu tugas Mesias di masa mesianik ini terjadi kebangkitan orang mati. Tapi 2000 tahun yang lalu tentara Roma membantai orang Yahudi, ratusan ribu bahkan jutaan ya mati. Tidak ada kebangkitan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lalu masa mesianik itu akan terjadi pengumpulan orang-orang Israel yang terserak. Tapi apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Anak-anak Israel justru diserahkan ke seluruh bumi. Dengan puncaknya adalah bait suci dihancurkan. Lalu dalam era mesianik, pengetahuan akan Tuhan, Yesaya 11 ayat 9 dan seterusnya, itu akan memenuhi bumi. Tapi apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Pengajaran Torah merosot sangat drastis karena aniaya dan tekanan dari bangsa Romawi pada waktu itu. Dalam masa mesianik, bait suci akan dibangun. 2000 tahun yang lalu bait suci dihancurkan. Itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan dengan tegas mengatakan ya bahwa ini adalah satu janji yang ilahi, divine promise akan kedatangan Mesias ben David. Kedatangannya menjadi divine, janji yang ilahi, karena ini dinyatakan, Tuhan menyatakan demi namanya yang kudus. Dan ini pasti akan terjadi. Dan kita bersyukur bahwa kita hidup di zaman akhir, ya, di zaman akhir. Orang-orang Yahudi tidak pernah bisa menentukan kapan tanggal kedatangan Mesias ben David. Zaman akhir, cats itu ya, itu bisa terjadi kapan saja, ya, sesuai maunya atau kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Nah, kita bisa mengenali tentang Mesias ben David
ketika apa yang tadi kita bisa baca di dalam Tanakh ya, itu dinyatakan pada saat itu terjadi, sehingga kita bisa mengenal, oh dialah Sang Mesias yang membawa segala bangsa kepada kesejahteraan dan kedamaian. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, dahsyat sekali kita tahu tentang, sekarang jauh lebih tahu tentang siapa sebenarnya Moshiach ben Yosef, yang menjadi pendahulu dari Moshiach ben David ya, atau trigger atau pemicu datangnya Moshiach ben David ya. Kita tahu bahwa gara-gara adanya Moshiach ben Yosef ini, Zakaria 12 dikatakan Tuhan mencurahkan roh chen vetachanim, yaitu roh perkenanan atau kebaikan dan roh permohonan. Karena ada permohonan dari bangsa Yahudi inilah, dan karena ada perkenanan yang diberikan oleh Tuhan, akhirnya gara-gara kematian Moshe ben Yosef atau Moshe ben Efraim ini, muncullah Moshiach ben David ya. Itu sesuatu yang sangat dahsyat, dan saudara perlu ketahui, sebelum interpretasi segala sesuatu, lebih baik selalu cek konteksnya dan selalu cek bahasa Ibraninya ya. Khaverim dapat meneruskan pelajaran setiap minggu dalam kelas online kami di www.etzchaim.org. Etzchaim nulisnya Echo India Tango Sierra, Chaimnya Charlie Hotel Alpha India Mama.org. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri bersama kami di studi wisata kami ke Israel. Yang berikutnya adalah tahun 2015 antara Oktober November. Tergantung nanti di mana biayanya yang paling murah. Informasi dapat dilihat di website www.besttour.org, T-nya 1, atau bisa hubungi kami via BBM dengan PIN BBM 7 Delta 22 Fanta 802. Radio Etzchaim undur diri dan mohon pamit. Kami dari Etzchaim Evasrim Center, saya Elisheva dengan Pak Yohanes mengucapkan Laila Tov. Laila Tov. Moshiach Yahweh, Lisakin Esoilam, Esoilam.